Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ricky di channel Lego Entertainment. Di segmen Ngupil, ngulik informasi lah. Sebelum informasi kita kulik nih, tolong bantu channel ini berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena like kalian atau subscribe kalian, komen kalian membantu kita untuk menjadi lebih baik. Jika kalian tidak suka video ini, kalian bisa dislike video ini karena kita tidak bisa mengatur kehidupan kalian. Kalian mau like atau dislike, terserah kalian. Dalam video ini, gue akan membahas tentang seorang presiden yang sangat pemberani menghukum para bandar-bandar narkoba mungkin. Dia adalah Presiden Duterte, seorang presiden yang sangat berani menghukum para bandar narkoba di negaranya, Filipina. Dia adalah Rodrigo Rodi Roa Duterte, presiden ke-16 Filipina, yang lahir pada tanggal 28 Maret 1945 di kota Mahasiswa Leyte, negara persemakmuran Filipina. Beliau mempunyai 2 orang istri. Yang pertama, Elizabeth Abelana Zimmerman. Mereka mempunyai 3 orang anak, Sarah Duterte, Paulo Duterte, dan Sebastian Z. Duterte. Beliau juga mempunyai istri kedua yang bernama Cielito Hanilet Avancena. Bila salah dalam penyebutan, mohon maaf karena ini bahasa Filipina yang agak sulit diucapi. Dan mempunyai anak bernama Veronica. Jadi karir Pak Duterte ini karir politik ini dimulai saat dia menjadi tim penasihat khusus di kantor Kejaksaan Daerah Kota Davao. Setelah menjadi tim penasihat khusus itu, Pak Duterte ini mencalonkan diri sebagai wali kota Davao. Dan dia terpilih hingga 3 kali masa jabatan di daerah Davao. Dia memimpin dengan sangat baik Kota Davao itu. Peraturan di Kota Davao itu sangat ketat. Warga-warga Davao itu dipimpin seakan mereka merasa aman sekali. Dalam masa jabatannya itu di daerah Davao itu, Pak Duterte itu sangat keras sekali dengan kejahatan. Dia malah setiap hari konvoi memakai motor seperti tim Raimas Backbone. Dia pergi turun ke jalan, mencari kejahatan dengan membawa senjata laras panjang. Menyatakan perang terhadap narkoba. Dia juga mencanangkan gerakan anti rokok dan minuman beralkohol. Pada tahun 2015, karena kota Davao merasa aman dan menjadi bagus, dan terpilih menjadi kota terbaik, Pak Duterte calonkan diri lah nih jadi presiden. Dan dia terpilih dan diangkat di tahun 2016 beliau dilantik menjadi Presiden Duterte, bukan Pak Duterte lagi. Presiden Duterte juga mempunyai beberapa kontroversi. Di antaranya, Presiden Duterte terang-terangan mengancam tembak mati penjahat. Itu sangat sadis sih. Berikutnya ada lagi, Presiden Duterte mengancam tembak kelamin wanita. Dan itu sangat ditentang oleh Human Rights Watch. Berikutnya ada mencium bibir wanita. Ada di salah satu acara kenegaraan di Korea Selatan. Presiden Duterte dengan beraninya mencium seorang wanita Filipina. Presiden Duterte itu setelah ngasih buku kepada wanita itu, dia langsung menyosor itu wanita. Ternyata itu adalah kebiasaan Presiden Duterte. Dia ngomong sendiri dengan PD-nya. Jadi selama kampanye wali kota di Davao itu, dia bercerita selama dia kampanye, dia selalu mencium wanita di seluruh daerah-daerah kampanyenya. Wow, playboy sekali. Berikutnya, dia mengaku dia adalah seorang gay, tapi dia sembuh berkat wanita cantik. Yang dia sembuh karena wanita cantik itu adalah istrinya, istri pertama beliau.
Jadi dia katanya seorang gay, namun dia sembuh oleh wanita cantik. Gimana ceritanya? Orang seorang gay sembuh dengan wanita cantik, itu berarti dia seorang normal. Dan pernyataan itu dikecam oleh kelompok advokasi gay dan transgender. Tapi emang iya sih. Kalau orang normal, kalau ngelihat wanita cantik, dia pasti sembuh. Dan itulah beberapa kontroversi dari Presiden Duterte. Sebenarnya masih banyak lagi kontroversi, namun saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Setelah kontroversi, Presiden Duterte ini juga sering melakukan tindakan tegas. Karena di awalnya sebagai wali kota, dia menyatakan perang terhadap narkoba. Setelah menjadi Presiden Filipina, perang terhadap narkoba ini semakin berlanjut ke beberapa negara bagian. Namun kebijakan memerangi narkoba itu diwarnai kontroversi. Sejak resmi menjadi Presiden Filipina, pada pertengahan tahun, Duterte banyak menghadapi kritik tajam dari masyarakat internasional, kelompok HAM, dan gereja Katolik. Karena perang brutalnya terhadap peredaran narkoba. Hal tersebut dikarenakan dalam 2 pekan pertama aja nih, masa kepresidenan Presiden Duterte, lebih dari 100 pengedar narkoba dibunuh, ditembak di tempat, dan 1844, ya mungkin lebih sedikit lah, ditangkap, dan 66.000 pemakai serta pengedar narkoba menyerahkan diri karena udah ciut duluan, ya lihat teman-temannya dibunuh atau ditangkap. Hal tersebut membuat Amnesty Internasional, yaitu organisasi non-pemerintah, mempromosikan HAM, menyerukan penyelidikan PBB terhadap kebijakan Presiden Duterte. Ya memang kebijakan ini pasti ada pro dan kontra. Amnesty Internasional menilai aksi pemberantasan narkoba ini yang dilancarkan oleh Presiden Duterte ini merupakan batas kejahatan terhadap kemanusiaan. Sekitar 6.000 orang, sebagian besar dari mereka dituduh melakukan kejahatan narkoba kecil, telah dibunuh narkoba kecil. Misalnya lu lagi transaksi nih. Ya, tembak lalu mati. Pikirin aja. Namun lembaga-lembaga non-pemerintah mengklaim jumlah korban jiwa itu jauh lebih tinggi. Rodrigo Duterte atau Presiden Duterte dan polisi membantah tapi telah memberikan otorisasi ini atas pembunuhan di luar proses hukum tersebut. Jadi ada pro dan kontra nih. Namun pernyataan tersebut berkebalikan dengan sikap Presiden Duterte yang memberikan ancaman mati terhadap para tersangka narkoba. Dalam setiap pidatonya, Presiden Duterte mendorong para penegak hukum untuk membunuh bandar narkoba, untuk menembak para tersangka yang melawan ketika diamankan. Woi, narkoba pengedar tuh, tembak mati. Banyak nyawa yang sia-sia dengan narkoba. Setiap pidato kenegaraannya, walaupun dia ada tekanan internasional, itu tidak bisa menyurutkan komitmennya untuk memberantas narkoba. Tak peduli berapa lama waktu yang diperlukan untuk melawan narkoba, akan lanjutkan. Karena itulah yang menjadi pangkal persoalan dari begitu banyak keburukan dan penderitaan di wilayah Filipina. Pemberantasan akan dilakukan secara terus-menerus, walaupun ya dikecam, meskipun mendapat tekanan internasional. Namun Presiden Duterte ini dengan lantangnya tidak mau untuk menghentikan kekerasan ini terhadap para bandar narkoba. Karena Presiden Duterte ini bilang kepada para bandar narkoba, pilihannya hanya 2, penjara atau neraka, yang artinya dibunuh. Selain tindakan kerasnya terhadap narkoba, Presiden Duterte ini juga memiliki kebijakan yang sangat keras lagi kepada para wakil rakyatnya yang melakukan korupsi. Bukan wakil rakyat aja, semuanya yang melakukan korupsi bisa ditindak tegas. Bahkan Presiden Duterte memiliki kebijakan untuk semua warganya untuk mempunyai senjata menembak kepala dari pelaku korupsi
pada pejabat yang melakukan tindak korupsi di negara-negara tersebut. Warga boleh menembak, tapi jangan sampai membunuh. Lalu, gimana ceritanya? Oh, mungkin dikasih efek jera dulu. Bagi warga yang menyerang pejabat yang korupsi, tidak akan dikirim ke penjara, malah akan dikasih piagam penghargaan, mungkin. Dan hanya didakwa dengan perbuatan yang menyebabkan cedera. Ya, enteng lah. Tapi kan seneng bisa nyakitin orang penjahat lah minimalnya. Apalagi pelaku korupsi. Ya enggak? Ya kan? Presiden Duterte ini meminta warga untuk ikut mengecam tindakan korupsi. Ia mengakui korupsi merupakan salah satu masalah terbesar dalam pemerintahannya. Pada Oktober 2021, Presiden Duterte mengumumkan untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden dan ganti dalam dunia politik. Dan mungkin saja para anak-anaknya seperti Sara Duterte dan Paulo Duterte yang katanya masih ada dalam pemerintahan Filipina. Kesimpulannya dari Presiden Duterte ini presiden sangat tegas kan. Dia mampu membuat negaranya memerangi narkoba dan kejahatan. Namun masih ada beberapa sisi negatifnya. Makanya masih banyak ditentang oleh organisasi-organisasi kemanusiaan karena tindak tegasnya itu. Mungkin inilah cerita dari kami. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Atau gini dulu, kalau ada salah-salah dari pernyataan tadi ya, kita ceritakan. Mungkin kalian bisa komen di bawah ini, atau mungkin kalian ada cerita-cerita menarik yang bisa diceritakan, kalian bisa komen di bawah ini. Mungkin kami bisa membawakan. Oke, terima kasih. Sekian dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Ricky. Ciao.